yang bisa melakukan santet malam satu suro. Namun yang terjadi adalah Citra yang telah dendam kepada Kirana, dia pun melayangkan santet itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Wiratmaja dalam channel Horonesia. Nah, kemarin tadi sudah dijelaskan kesimpulan dan cerita singkat dari santet malam satu suro. Nah, sekarang saya akan mengklarifikasi part kedua dari santet malam satu suro. Ada 4 poin yang harus saya garis bawahi mengenai cerita ini. Yang pertama, kejadian ini menyisakan Sabto yang akan dijadikan sebagai saksi sejarah. Jadi ketika Romo ketika Romo sebelum meninggal, dia memberikan pesan kepada Sabto bahwasanya Sabto harus hidup karena dia akan dijadikan saksi sejarah. Kenapa Sabto bukan Kirana maksud saya? Karena mungkin hanya Sabto lah yang bisa menjadikan santet malam satu suro ini sebagai tragedi atau hikmah pembelajaran yang terbaik dari kejadiannya. Yang kedua, sebelum Sabto meninggal, dia telah menceritakan kepada temannya untuk menyampaikan kepada orang-orang di luar sana akan kekejaman dari santet malam satu suro tersendiri. Jadi, ketika pada tahun 1990, sebelum Sabto meninggal, dia menceritakan kepada temannya. Nah, temannya ini akan menyampaikan kepada orang-orang di luar sana akan kekejaman dari santet malam satu suro sendiri. Sebelumnya temannya sendiri saya tidak tahu namanya siapa, namun saya pernah mendengar bahwasannya teman ini ternyata satu pekerjaan dengan bapak saya dulu kalau tidak salah di Riau. Nah, akhirnya dia pun menceritakan mengenai tragedi dari santet malam satu suro itu tersendiri. Dan alasannya mengapa saya itu tidak mengupdate ketika tanggal 21 Agustus ini diupdate ceritanya. Kenapa saya tidak mengupdate cepat? Karena ada beberapa cerita lainnya harus saya selesaikan. Dan ketika tanggal 21 Agustus itu saya akhirnya menceritakan kembali tentang apa yang disampaikan oleh teman Sabto ini, yang mana teman Sabto ini akan dijadikan sebagai narasumber utama dari santet malam satu suro ini diceritakan atau ditulis oleh saya sendiri. Nah, yang ketiga, kejadian ini merupakan sebuah pengaplikasian sosial akan kejadian santet yang berdasarkan atas balas dendam semata. Jadi saya pernah menulis beberapa tweets mengenai santet kalau tidak salah, dan mungkin dari beberapa cerita hanya santet malam satu suro saja yang menurut saya memiliki feel yang seram banget. Bahkan bisa dikatakan ini benar-benar, jika keasliannya ini bisa dipercaya, tweet ini atau cerita ini benar-benar sangat mengerikan. Karena apa? Karena tidak ada satupun orang yang selamat kecuali Sabto itu sendiri. Dan setahu saya yang santet malam satu suro ini telah banyak dibagikan juga di Twitter. Bahkan ada beberapa netizen yang turut memberikan dukungan kepada saya, dan juga ada beberapa netizen juga yang menanyakan kepada saya tentang keasliannya. Nah, dari sinilah si temannya Sabto ini menceritakan kepada bapak saya di Riau tentang kejamnya santet malam satu suro karena balas dendam semata. Lanjut yang keempat, Sabto sendiri sangat bimbang semasa hidupnya setelah kematian keluarganya karena banyak sekali gangguan-gangguan yang dihadapnya. Jadi di poin keempat ini, Sabto sendiri itu merasa bimbang. Kenapa merasa bimbang? Mungkin dia merasa tidak nyaman ketika ada suatu tragedi yang membuat dia itu seperti tertekan. Ketika santet malam satu suro itu berlangsung, dia kan hidup sendirian, dan banyak beberapa warga juga yang tidak percaya bahwasannya keluarga Sabto ini telah dimusnahkan dengan santet tersebut. Namun pada tahun 1990 sebelum dia meninggal, dia ini merasa sangat bimbang. Karena apa? Karena dia juga merasa ada tekanan batin dalam dirinya sendiri untuk sebagaimana dia ingin hidup normal semestinya dan ingin mencari sesuatu yang nyaman. Tapi sayangnya ketika dia menemui temannya dan dia itu menceritakan semuanya mengenai santet malam satu suro ini, dan Sabto pun alhasil setelah itu meninggal dunia. Nah,
Ada beberapa netizen juga yang menyatakan bahwasannya ini cerita dibuat-buat atau cerita ini hanya dongeng semata, karena ada poin-poin yang mungkin saya kurang teliti, atau mungkin saya juga kurang pas dengan alurnya, yaitu ketika Citra menaiki bis. Jadi begini, jarak antara rumah Sabto dengan jarak antara rumahnya Kirana dengan Padepokan Sumerep itu semestinya tidak jauh dan tidak dekat. Kenapa waktu itu Citra menaiki bis? Karena pada saat itu si Citra bukan berada di tempat atau daerah Jawa Tengah. Jadi dia ini berada di suatu tempat yang mana keadaan Sabto sendiri aslinya itu bukan orang Jawa Tengah tetapi orang Jawa Timur. Itu menurut narasumber yang saya ketahui, pengakuan dari narasumber itu sendiri. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya kok bisa tahu kalau ini meninggal. Saya hanya memperbaiki alurnya saja yang sebagaimana narasumber itu katakan. Narasumber juga hanya mengira-ngira dari Sabto itu sendiri. Dilihat dari beberapa penggalan cerita bahwasanya Maman itu membunuh Ramli atau Ramli juga membunuh Maman, itu bisa dikatakan bahwasanya Ramli itu melanggar pantangan dari santet tersebut, atau si Ramli ini tidak mempunyai mandat untuk menyantet seseorang, tetapi Ramli terpaksa untuk menyantet Maman karena jika tidak menyantet Maman maka Maman akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi Sumerep itu sendiri. Ada lagi pertanyaan dari netizen, mengapa yang selamat Sabto tidak Kirana? Karena Sabto ini akan dijadikan saksi sejarah. Ini kenapa tidak Kirana? Karena perempuan itu terkadang lebih lemah dalam menceritakan sesuatu. Bahkan dia juga belum tentu kuat untuk menceritakan kembali. Sedangkan Sabto, karena dia seorang laki-laki, dia juga pasti ada keinginan untuk menjadikan cerita ini sebagai hikmah dan pembelajaran terbaik bagi orang-orang yang ada di luar sana. Meminta kepada teman-teman netizen semua ataupun yang berada di Twitter, Facebook, IG ataupun yang ada di YouTube untuk lebih cerdas lagi dalam mengetik ataupun memberikan argumen kepada saya, karena saya hanya bisa menceritakan kembali mengenai tweet santet malam satu suro. Untuk kebenarannya atau keasliannya saya pun tidak mengetahui secara dalam, namun cerita ini benar-benar ada, dan menurut Bapak yang ketika dia mendapatkan cerita ini berasal dari teman yang berada di Riau, cerita ini merupakan suatu pengadaptasian sosial yang sangat-sangat mengerikan dari santet malam satu suro itu sendiri. Saya Restu Wiratmaja dalam channel Horonesia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.